Netizen, selamat datang di YouTube channel Suewara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari bodybuilder. Nah, saya nggak tahu yang cowok-cowok yang suka atau yang cewek-cewek yang suka. Nah, untuk video seperti apa bodybuilder itu, saksikan video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Hai Mas Doni dan Mas Asep. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya ini. Nah, saya mau bincang-bincang sedikit mengenai bodybuilder ini, mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu. Mereka yang tahu sebatas lihat badan bagus. Nah, untuk pembentukan seperti itu yang saya lihat dari video Mas Doni dan Mas Asep sendiri itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih, Mas? Mungkin dari Mas Asep dulu. Kalau butuh waktu berapa lama? Jasa lama. Jasa antara waktu lama, disiplin, latihan sesuai program, insya Allah mungkin terbentuk gitu ya. Kalau durasinya sih Mas, kira-kira dikasih. Mungkin kan orang awam ya selalu akan tanya, berapa lama sih saya akan bisa bentuk seperti badan seperti itu, kira-kira berapa lama? Nah, kalau lama sih jelasnya mungkin bisa 6 bulan. Insya Allah yang penting latihan disiplin, makan dijaga sama nutrisi. Kalau dari Mas Doni sendiri? Kalau dari aku, yang penting dari hasil latihan. Dari hasil latihan 2-3 bulan udah ada hasil latihan. Tinggal bagaimana semisal member fitness itu ingin target goalnya seperti apa, tinggal tambah konsistensi dalam latihan, diet, dan juga istirahat. Seperti itu. Berarti esensi dasarnya selain latihan itu sendiri, nutrisi, istirahat, dan apa lagi? Ada yang bisa tambahin? Tentang suplementasi. Suplementasi. Ya. Nah, suplemen ini yang menarik nih. Ya. Karena setiap kali orang masuk ke dalam gym, lihat orang badannya bagus, selalu tanya, Mas, pakai suplemen apa ini? Itu mungkin ada ya esensi dasar suplemen yang wajib atau tambahan itu mungkin bisa dijelasin? Ya, kalau bicara suplemen untuk program mau itu pemula, mau itu yang profesional ataupun atlet, ini suplemen itu sama. Cuma di sini kalau bicara suplemen itu untuk bulking ada, untuk cutting ada. Oke. Terus kembali lagi, kalau di dunia atlet biasanya kita masanya bulking dulu. Kebanyakan memakai gainer. Weight gainer. Okay. Gainer mass. Okay. Mau dari produk apa aja yang penting itu bisa bulking. Okay. Tapi kalau bicara dari bukan atletnya, kalau genetiknya si member tersebut mungkin dari kering, bisa memakai gainer ya. Tapi kalau berbicara untuk ke atletnya lagi, habis dari bulking, naikkan berat badan, ada program cutting namanya. Oke. Jadi suplemennya ganti lagi program untuk diet untuk cutting. Diet cutting. Identik memakai protein isolate. Oke. Jadi esensi dasar yang penting itu adalah whey. Untuk cutting kita pakai whey, untuk bulking kita pakai gainer. Nah, saya mau tanya mengenai ini untuk orang awam ya, mungkin yang belum mengerti. Bulking itu apa sih? Bulking menaikkan berat badan. Cutting itu apa? Kalau jenis nama bulking di dunia fitness itu untuk kita yang atlet, bulking identik itu naikkan berat badan tapi massa otot. Oke. Setidaknya meskipun sudah lemak tapi hanya berapa persen. Oke. Berarti dikejar massa ototnya. Untuk menaikkan massa otot. Jadi penambahan berat badan dengan tujuan menaikkan massa otot. Itu programnya kayak gimana? Programnya ini kalau bila suplementasi, susu gainer tadi, suplemen dari produk whey atau yang gainer. Oke. Sama makan tinggi karbo. Cuma ya karbonya jangan karbo yang sembarangan gitu. Jadi jangan simple carbs lah ya, istilahnya ya. Mungkin harus lebih kompleks carbs.
yang lebih banyak bersih lagi fiber. dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Kayak ketela, Singkong, singkong, nah itu. kentang. Ya? Kentang. bisa juga. Kentang. Oke, kentang bisa juga. Ya. Kalau mungkin dari Mas Doni, Tetap balik lagi kebutuhan dari si fitness mania itu targetnya seperti apa, mau bulking atau cutting, itu tujuan mereka. Untuk cutting tetap pakai W, untuk bulking pakai gainer, tinggal tujuannya itu tadi seperti apa. nah untuk suplemen lain nih Mas, saya nggak seberapa mengerti sih, cuman saya lihat di dunia luar itu kan banyak sekali yang di luar, di produk-produk yang di luar. Ya. Ada amino, ada BCAA, terus macam-macam lah. Saya juga nggak terlalu ngerti sih. Ya. Itu kreatin juga ada, kreatin kalau nggak salah. Ya. Itu fungsinya apa sih? Kalau kreatin sendiri fungsinya itu untuk efek pumping di massa otot itu, karena prosesnya dia akan mengikat air. Jadi juga akhirnya bisa nambah vaskularitas otot, juga nambah power saat latihan. Intinya kreatin itu power. Dikonsumsi setelah atau sebelum? Sebelum latihan. kan sebelum. Oke. Sebelum latihan. Kalau semacam BCAA gitu atau amino mungkin? BCAA itu sendiri untuk recovery otot. Jadi setelah latihan itu untuk recovery otot, fungsinya banyak. Menjaga penyusutan, tetap menjaga pumping itu, mempercepat recovery, terus biar tidur nyenyak gitu ya, bisa. BCAA bisa. Oke. Nih saya ingin tahu nih untuk para fitness mungkin pemula ya. Kira-kira untuk budget nutrisi maupun suplemen ya. Kita ngomong masalah solid food atau suplemen. Itu kira-kira untuk maintenance itu sebulan kira-kira berapa sih? Kalau bicara masalah budget untuk dana kita untuk latihan fitness mania, kembali lagi tergantung membernya dan pribadi masing-masing. Kira-kira yang dianjurkan dari trainer tersebut mampu tidak yang setelah dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen tersebut. Karena takutkan dari member tersebut hanya sekitar latihan. Nah ini kan mungkin ini yang dibedakan dengan orang dunia fitness yang orang atlet juga. Mungkin ya nggak mungkin sama. Jelasnya lebih banyak yang atletnya. Tergantung kebutuhan juga. Tergantung kebutuhan dan tergantung size yang ingin dituju. Ya, target goalnya. Jadi itu relatif juga ya, nggak mesti sama. Tapi dari di arahan dari trainer, sampean mas, sampean pak, sampean bro, pakai ini. Kayaknya si member tersebut begitu juga. Wih, banyak juga ya. Dia kan kembali ke situ lagi. Oke. Ini kalau yang orang atlet tujuannya meskipun itu berapa juta berapa itu, jelasnya sih udah pasti ya. Karena ada tujuan untuk lomba itu tadi. Kebanyakan begitu. Untuk masalah lomba nih, saya tadi kan lihat video-video Mas Doni dan Mas Hasan untuk persiapan lomba atau di atas panggung. Ya. Itu sering nggak ikut lomba gitu? Kalau sering ya dibilang sering ya enggak juga, kalau enggak juga ya tiap tahun selalu mengikuti event. Jadi sesuai keinginan lah, event mana yang ingin dituju ya main gitu aja. Jadi enggak ikut-ikutan terus. Jadi juga menyesuaikan dana. Itu tadi kembali lagi ke budget dana tersebut. Tapi kalau saya sudah dari 2012 gabung dari tim Speed Rocky, saya udah lama ya. Dari setiap tahun hampir Ngikuti lomba ya. Ikuti lomba mau di mana aja event. Karena kasarannya ini saya jiwa petarung otot. Jadi udah mental kompetisi bertanding. Nah ini saya ingin tahu ya, mungkin juga para pemirsa ingin tahu. Kondisi yang saya lihat di lomba itu kan badannya kering banget, keren. Jadi misalnya body fat juga mungkin fit di bawah rata-rata nih. Itu kondisi kayak gitu itu waktu pas lomba aja atau kesehariannya juga seperti itu? Ya kalau masalah yang tadi ditanyakan itu emang masa lomba. Tapi dalam arti program tersebut hanya atlet aja, atlet yang mengerti. Tapi kalau yang
hanya mungkin maintenance tadi member yang lainnya berjalan bisa, tapi dalam arti nggak bisa disamakan dengan atlet karena kan atlet tersebut tujuannya emang untuk lomba. Jadi ada masanya. Mungkin Mas Tony mau nambahin? Kalau keseharian biasa normal, yang penting jaga pola makan sama atur jam makan. Tetap yang harus dihindari gula, garam, gorengan, santan itu aja. Tinggal waktu mau prepare event, semisal kurang 1 bulan, tinggal ngetati diet udah siap. Nah, tantangan terbesar nih, tantangan paling mungkin yang paling susah dalam hal maintenance ini apa? Dana. Karena untuk keseharian aja udah berat, untuk jangankan untuk suplemen, untuk makan semisal minimal sehari dada ayam 1 kilo udah berapa, terus karbonya, terus seratnya dari brokoli, selada, itu harus lengkap gitu ya? Iya, tetap untuk maintenance saja. Tetap harus Jadi ada. intinya semua karena dana. Oke. Itu tuh ada support nggak? Maksudnya ada sponsor atau support gitu nggak? Ya, atau dari pribadi? Kalau tergantungnya tadi, kalau berbicara fitness mania ke dunia atlet, seharusnya kita kan sebenarnya sudah mungkin didukung dari gym, mungkin atlet tersebut mungkin ada dikontrak dari produk suplemen ini itu, jelasnya ada. Seperti yang banyak saya lihat di Instagram itu atlet. Jelasnya ada. Nah, kalau boleh tahu nih, saya ingin gali lebih dalam lagi mengenai mungkin dunia yang dianggap beberapa orang tabu untuk dibicarakan. Penggunaan steroid di dunia bodybuilder ini gimana? Apakah karena nggak semua orang mau open, semua orang mau open. Kebanyakan sekalipun badannya sampai extraordinary luar biasa, ditanya ngomongnya natural gitu. Itu actually di dunia bodybuilder kayak gimana sih maksudnya? Ya, kalau dari pertanyaan tersebut, ya gini, saya mau menjelaskan tapi ya mohon maaf juga ya, kalau tidak sekali mungkin ya. Intinya mungkin apa yang ditanyakan tadi, ada pengakuan dari pakai ini enggak, pakai steroid ini enggak, pakai ini enggak. Jelasnya itu enggak mungkin atlet tersebut, orang tersebut mengakui. Itu image ya. Tapi pada intinya jelas pakai, kan kelihatan pada natural sama pemakai kan sudah kelihatan. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang bisa dicapai oleh natural. Iya. Selebihnya ya boleh dikatakan kita tutup mata, mungkin penggunaan sesuatu di luar itu ya. Rahasia umum. Rahasia umum ya maksudnya. Rahasia untuk orang umum, tapi umum untuk kalangan kita. Oke. Nah, untuk penggunaan dosis nih, saya ingin tahu penggunaan dosis. Ada nggak patokan dosis aman? Kan kita olahraga tujuannya untuk sehat. Iya, sehat. Selain kita dapat bonus badan yang bagus, otomatis kan ada tujuan utamanya adalah sehat. Nah, untuk penggunaan steroid ini sendiri, apakah ada dosis tertentu yang diizinkan atau apa? Maksudnya masih dalam tahapan yang tidak melebihi batas kesehatan tadi. Kalau masalah penggunaan dosis sih, jelas pasti ada. Jelas ada. Nah, makanya tergantung kalau mereka pengguna barang tersebut harus mengetahui, mempelajari, dan kalau tidak tahu harus bertanya sama yang tahu. Jadi nggak asal masuk, nggak asal pakai. Nanti takutkan udah jelas ada efeknya, ada dampaknya. Kalau dari Mas Doni ada tambahan? Ya tetap untuk yang kalangan atlet harus butuh mentor yang bisa dipercaya, terus jadi tahu side effect dari barang tersebut. Jadi nggak asal si A bilang pakai ini, si B pakai ini, akhirnya cari info sendiri, nggak ada mentor, orang yang ngarahkan, ya sudah. Makanya banyak orang yang kayak cenderung konotasinya negatif. Oh begitu fitness harus pakai roid ini. Wah, itu sudah salah kaprah. Malah bahaya ya? Malah membantu. Makanya saya bilang itu harus mengetahui, pelajari, bila perlu tanya yang pengalaman. Pengalaman.
Jadi nggak asal dosis masukin ini. Yang pengalaman itu apakah selalu dari medis atau dari senior yang sudah mungkin pengalaman dengan masalah steroid ini? Semuanya jenisnya itu medis Berhubungan ya, dengan medis juga. iya, sama yang mungkin mentor yang senior yang mengetahui tentang barang tersebut, iya. Jadi harus dua-duanya ini. Kalau masa medis kan biasanya kan mereka karena sudah tahu dengan dunia gitu. Jadi kalau medis berbicara pasti menjelaskan ke kitanya dampaknya, efeknya aja. Oke, kita ngomong soal dampak nih ya. Soal dampak. Dampak itu kan selalu ada dua ya. Iya. Oke. Untuk penggunaan sesuatu yang di luar alami atau steroid itu kan selalu akan membawa dampak. Iya. Tapi dampaknya mungkin ada yang rusak, ada dampak yang mungkin cuma sekedar di kulit permukaan luar. Kalau di permukaan luar itu kayak gimana misalnya? Kalau penggunaan steroid untuk permukaan kulit biasanya kayak alergi, gatal, bisul, itu biasanya melawan, hormonnya melawan. Oke. Jadi keluar bisul, kalau nggak gitu gatal-gatal alergi, keluar Jerawat. merah, Jerawat. Iya. jerawat seperti itu. Kalau efek yang negatif, Mas, misalnya sampai ini saya nggak tahu ya. Ini persepsi atau ada yang bilang kalau pakai steroid bisa mandul atau impoten mungkin. Kalau bicara itu kembali lagi dari pertanyaan tadi sebelumnya kan, itu ada siklusnya gitu. Dosis ada siklusnya, jadi nggak pemakaiannya terus enggak. Oke. Ada siklusnya, ada masanya. Jadi ada waktu untuk berhenti Ada juga. waktunya berhenti. Soalnya kan karena selama pemakaian kan hormon kita yang ASI testosteron tadi itu ketekan Oke. sama hormon steroid tadi. Oke. Nah, jadi ada masanya, ada siklusnya. Makanya kembali lagi sebelum pemakaian, kita harus pelajari, memahami dan bertanya antara medis iya sama mentor iya yang lebih mengerti. Jadi nggak asal pakai gitu Iya, ya. iya. Tetap harus ada panduan Ada panduan. yang benar ya dari medis. Mungkin karena kondisi fisik tiap orang tuh beda, kondisi kesehatan tiap orang tuh beda. Iya. Jadi benar-benar ada panduan dari Medis, juga terutama ya. medis lah, paling nggak medical check up dulu. Medical check up dulu. Yang perlu di medical check up itu apa mas? Terutama kadar kolesterol pasti otomatis meningkat. Oke. Nanti terus Sama tensi, genetik kita. Genetiknya. Iya. genetik, tensi darah juga pengaruh. Terus ya itu tadi tentang kesuburan hormon testosteronnya. Itu ada efek di kesuburan juga. Iya ada. Berkurang, bukan nggak subur, berkurang. Karena testo kita ketekan. Oke. Nah itu kendalanya, dampaknya itu. Testo Ya. ketekan. Kalau ketekan, terus yang seperti tadi Mas Asep bilang masalah siklus itu tadi ya. Itu apakah setelah siklus pemakaian itu selesai, terus bisa jadi subur lagi atau Normal lagi gitu. normal lagi atau tetap dalam keadaan Insya Allah bisa. Yang penting kalau bicara pengen subur lagi, berarti harus lepas total dan harus siklus lagi. Kembali lagi kita konsultasi dengan medis lagi. Oke. Jadi step-stepnya nggak cuma asal pakai ya, Iya. benar harus dipantau Iya. supaya kondisi kesehatannya ini tetap terjaga ya. Iya. Jadi ini menarik juga sih supaya orang-orang yang di luar mungkin nggak Nah, itu. asal pakai lah. Tanpa Jadi jangan tanpa katanya pengetahuan. kita harus benar-benar mengerti, paham. Jangan katanya nanti dampaknya juga kasihan yang nggak tahu itu. Dampaknya bisa balik ke kita Iya. sendiri. Nah ini Mas Doni dan Mas Asep ini juga setahu saya adalah personal trainer ya. Personal trainer Ya. mungkin bisa dibantu mungkin bagi orang-orang yang mau personal trainer untuk badan yang benar dengan panduan Siap, yang benar. Nggak keberatan kan nanti saya share nomor teleponnya. Enggak apa-apa. Silakan membantu. Oke. Di saat kondisi seperti ini sangat membantu. Terima kasih nih atas kedatangannya Mas Doni dan Mas Asep. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu para fitness mania untuk tidak sekedar latihan, tapi harus memperhatikan nutrisi, istirahat, dan suplemen. Andai kata mau masuk steroid pun harus tetap ada panduan dan bimbingan dari tenaga medis atau senior yang benar-benar tahu, karena kondisi tiap orang beda Iya betul. dan kesehatan itu harus tetap dinomorsatukan. Sip.
Terima kasih kedatangannya. Sama-sama. Sama-sama. Demikian bicara kita dengan narasumber. Sebentar lagi saya akan bagikan nomor telepon Mas Doni dan Mas Asep bagi yang ingin private trainer di mereka untuk membentuk badan seperti mereka, bisa hubungi di nomor berikut ini. Untuk episode berikutnya kita akan kedatangan narasumber dari salah satu health influencer di Surabaya yang akan membantu memberi saran mengenai diet dan makanan yang sehat. Seperti apa itu? Jangan ketinggalan, tetap di Sway Ora Jamu Surabaya. Don't forget to follow, subscribe, and like. Saya Iwan, out from now.